Anda merunduk melindungi kepala. Jika nanti gempa sudah dirasa cukup, silakan evakuasi secara mandiri melalui jalur evakuasi yang sudah dipasang ke tempat yang lebih tinggi. Itu jadi kiat-kiat kami selalu memberi informasi kepada wisatawan, karena wisatawan itu dari mana-mana dan mungkin tidak tahu terkait dengan potensi-potensi bencana yang ada di pantai. Pertanyaan berikutnya, Pak. Apakah tim SAR telah bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti SMP TGS As-Salam dalam memberikan pelatihan mitigasi bencana? Jika iya, pelatihan apa saja yang telah dilakukan? Sudah, Pak. Jadi SMP TGS As-Salam itu walaupun tidak ada MOU secara tertulis, kita selalu berkoordinasi. Contoh kemarin 2 bulan yang lalu kita memberikan sosialisasi ke SMP TGS As-Salam dengan BPBD bagaimana cara kita menyelamatkan diri, baik juga materi bencana itu apa, mitigasi itu apa, dan diakhiri dengan simulasi yang diikuti warga sekolah 2 bulan yang lalu di SMP TGS As-Salam. Apa saja infrastruktur atau fasilitas pendukung yang disediakan oleh tim SAR di wilayah Pantai Indrayanti untuk mendukung evakuasi dan penyelamatan dalam kondisi darurat? Kami tempatkan personil tim SAR yang ada di Indrayanti. Jika nanti juga ada sesuatu bisa langsung koordinasi, dan anggota kami di sana nanti akan segera mungkin untuk memberi informasi jika nanti dari BMKG atau dari BPBD memberi peringatan terkait dengan adanya tsunami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah pasang rambu jalur evakuasi, kita sudah pasang rambu titik kumpul, dan kita juga sudah mengadakan ataupun jalur evakuasi sudah ada. Jadi kita tinggal mengikuti rambu jalur evakuasi kemana kita harus menyelamatkan diri. Pertanyaan ke-9. Bagaimana tim SAR menilai kesiapan jalur evakuasi yang ada di Pantai Indrayanti, terutama mengingat medan berbukit yang mungkin memperlambat proses evakuasi? Karena di Indrayanti itu sebutnya tidak luas ya, kurang lebih Indrayanti itu hanya 500 meter, 200 sampai 500 meter. Itu malah kami tidak merasa ada kendala, karena prediksi daripada Medatras kan ketinggian gelombang tsunami antara 25 hingga 30 meter. Padahal kita yang di Kabupaten Gunung Kidul sudah ada keuntungan sendiri karena ada berbukit-bukit. Jadi lokasinya ataupun wilayahnya berbukit-bukit. Jadi kita diuntungkan dengan itu, karena bukit-bukit yang ada di pantai selatan itu rata-rata di antara 20 hingga 70 meter ketinggian bukit. Jadi kita malah tidak ada kendala. Karena apa? Di situ sudah kita sediakan, sudah kita pasang jalur evakuasi, kita harus evakuasi kemana. Nah, nanti normalnya kalau ingin menyelamatkan diri dari bahaya tsunami, kita tinggal lari ke bukit, sudah cukup. Dan itu pun sudah kita buatkan jalan menuju bukit, itu sudah ada di Pantai Indrayanti. Jadi kalau Indrayanti itu larinya ke arah utara sedikit, nanti ke timur. Nah itu kan nanti sudah bisa insya Allah kalau ketinggiannya tidak lebih dari 30 meter kita berdiri di situ, insya Allah sudah aman. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Apakah tim SAR memiliki rekomendasi tambahan untuk mengingatkan efektivitas evakuasi di Pantai Indrayanti, mengingat ancaman megatrust yang diprediksi oleh BMKG? Apakah tim SAR memiliki rekomendasi tambahan untuk meningkatkan efektivitas evakuasi di Pantai Indrayanti, mengingat ancaman megatrust yang diprediksi oleh BMKG? Oke, terkait dengan rekomendasi kami, itu kami sampaikan kepada pihak sekolah SMP TGS As-Salam. Yang pertama, itu minimal 2 atau 1 kali dalam setahun itu mengadakan simulasi bagaimana kita menyelamatkan diri jika nanti terjadi gempa tsunami megatrust. Itu yang pertama. Yang kedua,
perlu adanya buku atau pembuatan dokumen bagaimana cara kita untuk bisa memitigasi daripada bencana tersebut. Misalnya itu kalau kita fokus ke tsunami di atas, sebelum terjadi bencana itu kita harus apa, terus saat terjadi bencana itu kita harus apa, dan setelah terjadi bencana itu kita harus apa. Jadi rekomendasi kami harus bisa membuat sebuah dokumen bagaimana cara kita penanggulangan bencana. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan titik aman jika nanti terjadi gempa tsunami, itu di halaman daripada SMPTS itu sudah cukup. Kalau menurut kami sudah cukup, karena ketinggian yang di lokasi SMP tersebut itu sudah lebih dari 40 meter. Jadi tinggal di depan itu kita kasih papan titik kumpul. Jadi tidak hanya dari warga sekolah nanti yang akan menempati lokasi tersebut, lokasi PA, tempat evakuasi akhir ataupun tempat evakuasi sementara. Nanti warga masyarakat sekitar Indrayanti juga bisa ikut bergabung di situ dalam rangka titik kumpulnya jika nanti terjadi tsunami. Untuk yang selanjutnya, sosialisasi baik warga sekolah maupun warga masyarakat di sekitar SMP agar nanti